Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan guru dan rekan-rekan yang berkecimpung di dunia pendidikan, baik guru maupun siswa ya. Jadi ada pertanyaan yang sangat santer sekali disampaikan terkait dengan kurikulum. Kenapa kurikulum selalu berubah-ubah? Apakah memang kurikulum itu harus selalu berubah-ubah? Jawabannya menurut kami, kurikulum itu lumrahnya adalah berubah-ubah. Fitrahnya kurikulum itu harusnya berubah-ubah. Kenapa? Karena kurikulum ini memang harus menyesuaikan kebutuhan zaman, gitu. Ya, kita saat ini sedang berada pada era revolusi industri 4.0 yang semuanya kemudian menggunakan teknologi informasi, ya baik pekerjaannya, ya baik kita kemudian bersosial, begitu. Baik kemudian bahkan kita beribadah segala macam, itu semuanya memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi informasi. Bayangkan kalau kemudian pendidikan tidak masuk ke wilayah-wilayah itu, ya kurikulum kemudian tidak masuk atau tidak menyesuaikan dengan wilayah-wilayah itu, maka apa jadinya? Tentu kita akan menghasilkan produk-produk yang kemudian kaku dengan perubahan atau perubahan yang terjadi di luar. Ya, revolusi industri 4.0 yang saat ini kita hadapi ini kemudian menuntut kita untuk kemudian melek dengan teknologi informasi. Bahkan menurut Jobstreet ada prediksi pekerjaan-pekerjaan masa depan itu apa saja yang kemudian akan banyak peluangnya, begitu. Dari 20 pekerjaan, mayoritasnya sekitar 15 pekerjaan itu terkait dengan teknologi informasi. Sisanya adalah kemampuan manajemen dan kemampuan analis, gitu. 15 kurang lebih ya 15 sektor pekerjaan yang langsung terkait dengan teknologi informasi. Oke. Itu alasan kenapa kemudian kita harus berubah. Yang kedua, berkembangnya dunia saat ini membuat kita dengan negara lain itu semakin terhubung, ya. Hampir kita tidak punya batas dengan negara-negara lain. Peluang kita sebagai warga negara Indonesia dengan warga dunia lainnya itu nyaris sama, termasuk peluang untuk mencari pekerjaan, ya. Jadi warga global itu kemudian bisa saja bekerja di Indonesia, bahkan ada yang kemudian bekerja di negaranya sementara pekerjaannya di negara lain, begitu, dengan sistem remote. Apakah kurikulum kita sudah mengantisipasi ini? Tentu kalau kemudian kurikulum kita kaku, sekali lagi hal-hal seperti ini kemudian pasti akan luput, ya. Selanjutnya, kemampuan untuk berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Kemampuan kolaboratif juga sangat dibutuhkan karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan sendirian. Kita perlu memanfaatkan semua sumber daya yang ada, link kita, gitu, linkage kita, kemudian ya kemitraan kita dan lain sebagainya. Kemampuan kita dalam bersosialisasi juga kemudian harus diperkuat. Kurikulum kita juga harus menyentuh itu, gitu. Bahkan bukan hanya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita, bahkan mampu bersosialisasi dengan lingkungan global, ya, dengan warga dunia, ya. Yang ketiga yang tadi terkait dengan peluang kerja di peluang pekerjaan di masa depan, tadi juga analis ini kan kaitannya dengan berpikir kritis. Nah, seberapa dalam kurikulum kita sebelum-sebelumnya itu kemudian menstimulan anak-anak kita untuk bisa berpikir kritis. Nah, tentu kemampuan berpikir kritis ini kemudian harus didesain sedemikian rupa agar benar-benar kemudian anak-anak kita, siswa-siswa kita kemudian benar-benar mampu berpikir kritis dan menjawab segala perubahan dan situasi ini dengan sangat kritis, begitu. Tidak kemudian sekedar reaktif, ya, tidak sekedar reaktif dengan perubahan, tapi kemudian benar-benar menganalisis seluruh peristiwa yang terjadi di kehidupannya itu dengan kritis, sehingga kemampuan untuk berpikir kritisnya itu juga kemudian semakin terasah. Sekali lagi, perubahan
kurikulum itu lumrah adanya dan memang seharusnya sering berubah-ubah dan memang seharusnya harus sensitif dengan perubahan zaman. Demikian teman-teman sekalian, mari kita berdiskusi barangkali di kolom komentar. Silakan berikan tanggapan teman-teman sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.